Baik, saya akan kembali menjelaskan bagian dari aktiva lain-lain yang merupakan bagian dari model neraca yang digunakan untuk menampung pos-pos aktiva tidak lancar yang tidak dapat dikelompokkan dalam klasifikasi di atas. Berikut juga masih bagian dari model neraca. Klasifikasi dan penyajian pos-pos dalam neraca dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban lancar. Pos-pos kewajiban lancar disajikan sesuai dengan urutan likuiditasnya. Utang lancar yang segera dibayar disajikan dalam urutan teratas. Kemudian yang kedua, kewajiban jangka panjang. Penyajiannya harus mengungkapkan ikatan-ikatan yang ada dalam kontrak utang jangka panjang yang bersangkutan, seperti tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo, aktiva yang dijadikan jaminan, dan sebagai berikutnya. Kemudian ekuitas pemilik merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Jenis modal yang paling kekal disajikan paling atas dan yang kurang kekal disajikan di bagian bawahnya. Masih bagian dari model neraca. Penyusunan neraca terbagi menjadi skontro, merupakan harta pada sisi kiri dan utang dan modal ada di sisi kanan. Yang keduanya adalah stafel, merupakan harta di bagian atas neraca dan utang dengan modal di bagian bawahnya. Masih bagian dari model neraca. Berikut adalah contoh dari pencatatan model neraca yang terbagi ke dalam aktiva dan pasiva, dapat dilihatkan pada slide ini. Yang berikutnya adalah model laba rugi. Model laba rugi terbagi dalam yang pertama multiple step atau langkah bertahap, yang kedua single step atau langkah tunggal. Berikut disajikan langkah-langkah pada multi step dan juga single step, dapat dilihatkan pada slide ini. Masih bagian dari laba rugi. Berikut adalah contoh pencatatan dari laba rugi pada PT Bhinneka Jasa Konstruksi. Yang berikutnya adalah model perubahan ekuitas. Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan yang pertama laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan, yang kedua setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya berdasarkan PSAK terkait diakui langsung dalam ekuitas. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. Model perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Berikut adalah contoh pencatatan model perubahan ekuitas pada PT Bhinneka Jasa Konstruksi. Berikutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ialah laporan keuangan yang menyajikan tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam satu periode akuntansi. Dengan tujuannya adalah untuk menyediakan informasi sumber dan penggunaan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta rekonsiliasi kas diawali periode dengan kas diakhiri periode ditambah saldo setara kas. Bentuk laporan kas, yang pertama arus kas dari aktiva operasi, yang kedua arus kas dari aktiva investasi, dan yang ketiga adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Kategori laporan kas. Arus kas dari aktiva operasi ialah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pandangan. Arus kasnya berasal dari aktivitas produksi normal perusahaan dan penjualan barang juga jasa. Berikutnya adalah arus kas dari aktivitas investasi, ialah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Arus kasnya berasal dari aktivitas pembelian atau penjualan aktiva tetap, bangunan, peralatan, piutang wesel, dan investasi. Kemudian yang ketiga adalah arus kas dari aktivitas pendanaan, ialah aktivitas yang menyebabkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Arus kasnya berasal dari aktivitas pendanaan dari kenaikan atau penurunan pendanaan utang dan pendanaan ekuitas dan dari pembayaran dividen kepada pemegang saham. Berikut adalah contoh pencatatan
dari model arus kas PT Bhinneka Jasa Konstruksi. Chart of Account. Chart of Account merupakan kode perusahaan yang memudahkan pengidentifikasian dan pembedaan elemen-elemen yang ada di dalam suatu rekening. Juga merupakan kumpulan akun dalam entitas usaha disebut dengan buku besar atau ledger. Merupakan daftar akun dalam buku besar. Berikut merupakan bagian-bagian dari chart of account. Yang pertama, aktiva. Dapat dilihatkan pada slide materi yang ditampilkan, yang merupakan bagian dari chart of account. Yang kedua juga ada utang, yang ketiga ada modal, yang keempat ada penghasilan, dan yang kelima ada biaya usaha. Dan yang keenam ada pendapatan dan biaya di luar usaha. Baik, demikianlah presentasi saya tentang materi tersebut. Saya mohon maaf jika dalam presentasi saya masih ditemui kesalahan. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera.